Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hasbi Sudarsono, yang mana di sini saya akan melanjut materi selanjutnya. Nah, di sini pada materi ini kita akan membuat state handle seperti network status, loading, sukses, error, dan empty data. Nah, contohnya seperti ini. Pertama kita akan masuk ke API service, kemudian kita akan menambah codingan seperti ini, yang mana pada codingan ini berguna untuk yang mana pada codingan ini itu berguna untuk menghubungkan aplikasi dengan server yang mengelola data produk, yang mana berbagai metode HTTP seperti di sini ada post, ada put, delete, dan get. Nah, pada bagian post ini itu berguna untuk menambah produk baru. Kemudian pada put ini itu berguna untuk mengupdate atau memperbarui produk. Kemudian pada delete ini berguna untuk menghapus produk. Dan terakhir itu get berguna untuk mengambil atau menampilkan produk. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke retrofit instance, yang mana di sini sebelumnya sudah ada codingannya yang pada materi sebelumnya. Nah, di sini kita akan menambahkan codingan seperti ini: private conval base UR CRUD API, yang mana codingan ini nantinya itu berguna untuk membuat instance dari API service agar aplikasi bisa berkomunikasi dengan server melalui URL yang kita tentukan. Nah, base URL CRUD ini itu dasar dari API. Nah, selanjutnya itu get API itu mengambil objek dari API service di sini. Nah, yang mana itu guna untuk memanggil fungsi-fungsi dari API seperti create produk, update produk, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke produk repository, yang mana pada di file produk repository itu nantinya berguna untuk perantaraan antara aplikasi dan API. Ini menggunakan API service untuk memanggilkan fungsi-fungsi API terkait produk seperti mengambil, membuat, memperbarui, dan menghapus produk. Nah, pada di sini terdapat private file token bearer, yang mana ini digunakan untuk mengakses API yang memerlukan izin. Kemudian ada di sini ada pet produk itu untuk mengambil semua produk dari server. Kemudian ada create produk, yang mana ini berguna untuk menambahkan produk baru ke server. Dan di sini soon update produk, yang mana pada ini berguna untuk memperbarui produk tertentu berdasarkan ID produk. Selanjutnya yang terakhir yang itu di sini terdapat delete produk, yang mana yang kita tahu itu untuk menghapus berdasarkan ID produknya.
Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke notifikasi fragment, yang mana di sini terdapat banyak codingan yang mana gunanya itu untuk codingan-codingan ini berguna untuk menampilkan sebuah fragment dalam aplikasi Android yang bertanggung jawab untuk menampilkan daftar produk sekaligus. Ini pada codingan ini menyediakan fungsi CRUD seperti create, read, update, dan delete. Nah, pada bagian ini, override fun on create view, itu terdapat beberapa codingan seperti get product, create product, update product. Yang mana di sini nanti untuk membaca data produk, menambahkan produk, dan mengupdate produk serta menghapus produk. Nah, pada bagian private fun get product ini, itu nanti meminta data pada produk API melalui produk view model dan serta mengamati data menggunakan live data. Serta ini akan menangani berbagai status respon API. Contohnya seperti di sini ada loading produk, ada empty, error, sukses. Itu akan pada tampilan empty produk ini. Di sini dia akan menampilkan data kosong, yang mana di sini data tidak tersedia. Kemudian pada error dia akan menampilkan pesan kesalahan atau pesan error. Selanjutnya pada loading itu dia akan menampilkan indikator loading. Nah, selanjutnya itu sukses. Sukses ini nanti dia akan menampilkan data rescale view. Data itu sukses. Nah, pada bagian ini di sini kita akan membuat create produk. Nah, ini akan mengirim nama, deskripsi serta harga server dia. Serta akan nanti menampilkan ketika berhasil atau gagal. Nah, selanjutnya itu terdapat seperti ini, menampilkan sukses atau gagal. Serta selanjutnya di sini ada update produk. Nah, sama seperti ini terdapat nama, deskripsi, dan kode. Nah, yang terakhir itu delete. Delete produk ini berguna untuk pada bagian ini itu berguna untuk menghapus produk. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke file product view model, yang mana pada codingan ini itu berguna untuk mengelola logika setiap bisnis untuk mengoperasikan CRUD pada produk. View model ini akan menggunakan live data untuk menyediakan data yang akan dapat diamati oleh UI.
Nah, pada di sini terdapat ada file live data, itu nanti berguna untuk menyimpan status atau hasil dari respon yang kita ambil, yang mana kita akan mengambil data produk. Nah, selanjutnya itu ada private file create status, itu berguna untuk menyimpan status saat menambah atau membarui serta bisa menghapus produk. Selanjutnya itu, nah, pada create status ini bisa berupa loading, sukses, dan error. Selanjutnya itu sama, selanjutnya update, delete. Nah, pada fun get produk itu codingan itu berguna untuk mengambil daftar produk dari server melalui repository serta akan menangani berbagai masalah seperti loading, sukses, empty, error. Jika dia loading, dia akan menampilkan indikator proses. Jika dia sukses, dia akan mengisi data dengan respon dari server, dan begitu juga seterusnya. Nah, pada bagian produk ini, itu nanti dia akan menambah produk baru ke server melalui repository, kemudian akan menampil status operasi, loading, sukses, dan error. Setelah sukses, dia akan memanggil kembali get produknya untuk memperbarui data produk. Dia akan memanggil kembali untuk memperbarui data produk. Nah, selanjutnya itu update produk, itu seperti biasa memperbarui data produk berdasarkan ID produk serta akan menampilkan status operasi. Setelah sukses, dia akan memanggil, setelah sukses data produk diperbarui, dia akan memanggil get produk. Yang terakhir itu error, yang mana itu untuk menghapus produk berdasarkan ID, serta dia akan setelah sukses dia akan memperbarui produk dengan memanggil get produk. Nah, selanjutnya pada folder folder util terdapat beberapa file. Di sini ada 3 file, yaitu pertama itu network util, yang mana pada network util ini terdapat fun is not enabled, yang itu berfungsi untuk memeriksa connect internet pada versi Android. Selanjutnya itu is not worth logic. Ini untuk alternatif untuk memeriksa koneksi internet juga. Nah, selanjutnya itu kita kembali ke lompat ke layout. Nah, pada layout itu kita membuat file, 3 file. Yang mana file pertama itu kita bikin nama dengan item empty, kemudian yang kedua itu kita akan membuat dengan nama item error, dan yang terakhir itu kita membuat item loading. Nah, di item empty itu kita akan membuat layout seperti ini. Sebelum kita ke layout, sebelumnya itu kita akan menjelaskan tentang view model factory. Nah, maaf, sebelumnya kita akan menjelaskan tentang view model. Oh, kita akan menjelaskan tentang file resource. Nah,
Di kodengan ini itu mengimplementasikan kelas resource, sebuah set kelas yang digunakan untuk mempresentasikan berbagai status data dalam proses pengambilan data dari API dan atau dari sumber lainnya. Nah, di sini terdapat kelas sukses. Ini kodengan ini itu untuk menandakan data berhasil, ini untuk menandakan data error, ini menandakan data loading, dan ini menandakan data tidak ada data yang tersedia. Nah, selanjutnya kita akan lompat ke layout tadi, yang mana pada layout ini kita akan membuat item empathy, item error, atau loading. Nah, pada item empathy ini kita akan membuat tampilan seperti ini. Yang mana ini akan menampilkan pesan no data enable ketika tidak ada data yang tersedia. Selanjutnya pada item error itu akan menampilkan pesan, kita akan membuat tampilan seperti ini, yang mana ini berguna untuk menampilkan pesan error di aplikasi lengkap dengan tombol retry untuk mencoba lagi. Contohnya kita tidak ada jaringan terus kita coba untuk masuk dan nanti akan error, dan kita hidup jaringan maka kita akan mempencet retry. Nah, yang selanjutnya itu loading, yang mana pada data loading ini itu untuk menampilkan efek shimmer sebagai flash order loading, digunakan ketika data belum selesai dimuat dari server atau sumber lainnya. Nah, nah untuk itu kita akan ngerun untuk melihatnya lebih jelas. Sebelumnya itu kita akan membuat akun di CRUD API underscore CO underscore UK. Nah, jika sudah membuat akun, kita akan mengambil API servernya. Selanjutnya, jika sudah kita ambil API servernya, kita akan masukkan ke Nah, kita akan memasukkan API servernya ke sini, token bearer. Nah, kita akan coba. Nah, di sini terdapat ASBII baru, yang mana pada bagian notifikasi itu terdapat ASBII baru. Maka dia akan masuk ke web CRUD API ini seperti ini. Nah, jika kita ingin menghapusnya, kita akan mengambil ini dia. Selanjutnya kita akan masuk ke codingan lagi. Nah, jika sudah, kita masukkan ke sini. Nah, di sini saya bikin Ronaldo update, contoh Ronaldo update. Nah, kita akan ngerun. Run ulang. Nah, di sini
Nah, di sini terdapat produk sukses seperti ini. Nah, produk yang terupdate itu terdapat di sini. Ronaldo update. Maka dia akan terupdate di sini. Nah, untuk pada delete itu sama seperti itu, sama sepertinya kembali lagi. Nah, jika sudah terupdate, maka itu akan tampil di sini Ronaldo update. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya itu kita akan yang terakhir itu akan mendelete, yang mana kita akan masuk ke webnya. Kemudian kita ambil ID yang ingin kita delete. Di sini saya akan mendelete Ronaldo update. Nah, kembali lagi ke aplikasi mobile. Kemudian kita akan masuk ID-nya di pada bagian private phone delete. Nah, jika sudah kita akan run ulang. Nah, jika sudah itu maka akan Ronaldo update-nya akan terhapus. Di sini sudah tidak ada Ronaldo update. Maka kita akan cek di sini. Nah, di sini juga tidak ada. Di sini namanya Hasbi baru dan di sini juga Hasbi baru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.